Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pagi ini dan bagaimanapun keadaanmu. Harapan kami Anda dalam keadaan sehat bugar dan menyongsong hari berkarya di pagi hari ini. Tapi seandainya pun saudara kurang merasa enak badan atau mungkin banyak pikiran tadi malam karena banyak hal yang harus kita selesaikan, biarlah kita bawakan ke dalam doa kita di dalam Yesus Kristus agar kita juga diberi kekuatan melalui Roh Kudus-Nya, karena Roh Kudus yang ada sama kita lebih besar dari perkara yang kita hadapi dan lebih kuat dari penyakit yang bisa mengintervensi hidup kita. Dan seandainya kita sedang mempersiapkan pekerjaan besar untuk berkarya di hadapan Tuhan, pekerjaan kecil pun yang memuliakan nama Tuhan, termasuk juga berdoa ucapan syukur dengan keluarga-keluarga yang berulang tahun, marilah kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Karena semakin kita memuliakan Tuhan, semakin juga kita dipermuliakan Tuhan melalui berkat-Nya, melalui kesehatan, bahkan melalui pertumbuhan karakter yang semakin lebih dekat dan semakin mencerminkan kekristenan kita. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun akan menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua demikian. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang. Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Luar biasa, para murid itu telah merasakan hidup kekal, khususnya Yohanes bersaksi di sini bahwa hidup kekal itu sudah ada di dalam mereka bersama-sama dengan Bapa, sudah dinyatakan. Artinya mereka sudah hidup dalam kekekalan itu meskipun di dalam dunia ini. Bagaimana hal itu terjadi? Mari kita coba menelusuri melalui renungan kita di pagi hari ini. Melalui penderitaan hingga kematiannya Yesus disalib yang adalah sebagai pengganti untuk penebus dosa, sekaligus kebangkitannya sebagai fakta bahwa dosa, maut, iblis telah dikalahkan. Jadi kebangkitan Yesus itu telah menyatakan kepada kita bahwa dosa, maut, dan iblis telah dikalahkan. Itu yang kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55. Maka setiap orang yang percaya akan kebangkitan Yesus sekaligus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti ia telah dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Itu yang disaksikan Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Jadi dia menyatakan bahwa kita telah dipindahkan dari dalam gelap. Jadi pikiran kita yang gelap gak gelap lagi, udah terang nih. Kalau terang kan ada ketenangan, ada kenyamanan, ada sukacita, ada kekuatan di dalam. Maka kita telah dipindahkan dari dalam kegelapan yang panik ke dalam terang yang luar biasa bersama dengan Kristus. Bahkan Yohanes menyaksikan bahwa kita telah dipindahkan dari kematian ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, 7 Yohanes 11 ayat yang ke-26. Jadi kita tidak lagi memikirkan, menakutkan, mengkhawatirkan tentang kematian karena kita sudah ada di dalam hidup yang kekal. Kematian itu hanya peristirahatan yang dikatakan meridian, ya istirahat atau rik dan lain sebagainya. Coba deh, orang-orang yang sudah percaya dalam kematian, kebangkitan Yesus Kristus, dia telah dipindahkan dari dalam kematian ke dalam kehidupan yang kekal. Yohanes 11 ayat yang ke-26. Bahkan kewarganegaraan kita juga telah diubah menjadi warga negara kerajaan surga, ya, bukan warga negara, warga kerajaan surga, ya. Dari mana kita? Dari surga itulah kita menantikan kedatangan Yesus. Jadi kita sekarang di sini bukan warga negara duniawi lagi. Kewargaan kita bukan di dunia ini, tapi kewargaan kita udah ada di surga, dari mana kita menantikan kedatangan Yesus, sehingga pikiran kita udah ke surga terus nih. Itu yang dikatakan di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ya, ini yang mau disaksikan oleh Yohanes dengan murid sebagai murid yang dikasihi Yesus, dengan murid-murid yang lain. Mereka menyaksikan ini, ya,
bahwa melalui kehadiran Roh Kudus, hidup yang kekal telah dinyatakan. Jadi barang siapa percaya dengan kematian Yesus Kristus, dengan kebangkitannya, maka Roh Kudus bekerja di dalam dia, mengubah kita tadi, dipindahkan dari kegelapan, dipindahkan dari kematian, bahkan kewargaan kita dipindahkan karena kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Maka dengan ketika dinyatakan kerajaan surga itu yang disaksikan mereka telah melihatnya dengan matanya. Ada banyak perubahan di dalam diri mereka. Ada banyak perubahan di alam ini. Mereka juga telah dirasakan ya. Karena roh itu kan gak bisa dilihat, gak bisa diraba gitu ya. Tapi dirasakan melalui kebersamaan dengan Roh Kudus, bahkan kebersamaan dengan Bapa itu. Ya. Ketika para murid menyaksikan tanda ajaib yang mengantar mereka tentang pengenalan akan Yesus Kristus, si pelaku keajaiban itu, ya, yang adalah Mesias anak Allah. Melalui Yohanes 20:13, tanda ajaib itu kita lihat untuk memperkenalkan siapakah Yesus kepada kita. Mereka telah merasakan dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang itu. Artinya kehidupan mereka di dalam Kristus sudah memiliki akhir yang pasti. Apakah sudah yakin? Sudah memiliki akhir yang pasti? Andaikan saudara meninggal dunia hari ini, jam ini, pagi ini, yakin enggak ikut masuk surga? Kan begitu ya? Kenapa kita yakin? Ya, karena penguasa kuburan itu, penguasa maut itu telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, sehingga dia bangkit, maka kematian itu gak berkuasa lagi. Jadi barang siapa yang ada bersama dengan Kristus, kematian itu tidak berkuasa lagi di dalam dirinya. Mereka telah dipindahkan dari kematian ke dalam hidup yang kekal, sehingga di dalam Kristus mereka tidak takut lagi soal kematian. Justru kematian itu diubah menjadi keuntungan, karena melalui kematian itu menjadi pintu gerbang bagi kita, bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau tadinya kematian itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan, yang membuat kita takut karena kita akan dihakimi di dalam kematian, dalam keberdosaan. Tapi saat ini dalam Yesus Kristus kita tidak lagi dihakimi sesuai dengan orang-orang yang berdosa, tapi kita telah mengubah kematian itu menjadi pintu yang sangat berharga. Ya, kalau kita masih takut soal kematian, itu membuktikan kalau kita masih dikuasai dosa. Masih takut soal kematian? Kalau ngeri sih ada ya. Tapi kalau takut, menolak dan lain sebagainya, atau terpaksa mati, itu menunjukkan kalau dosa itu menguasai kita. Karena sengat dosa itu adalah maut. Kan itu yang mau dibuktikan di 1 Korintus 15 ayat 55-56. Sengat dosa itu adalah maut. Siapa yang masih takut dalam soal kematian, berarti dosa masih berbicara dalam hidupnya. Karena itu orang-orang yang di dalam Kristus merasakan bahwa penderitaan atau kematian ataupun kesengsaraan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi, meskipun secara de facto kita masih belum sampai dalam hidup yang kekal atau dalam surga, tetapi pengaruh hidup yang kekal itu telah mendorong kita untuk memperhatikan hal-hal surgawi. Bayangkan kita sudah di dalam terang. Bayangkan kita sudah di dalam kehidupan kekal. Bayangkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan telah dipindahkan dari kematian itu. Telah dipindahkan. Jadi sudah ada di dalam kehidupan yang kekal sebagaimana dikatakan. Sehingga kita menilai, mengukur segala sesuatunya dari harta yang paling berharga. Mutiara yang paling mahal. Apa mutiara yang paling berharga dalam hidupmu? Hidup yang kekal yang kita dapatkan karena anugerah Yesus Kristus. Maka hidup yang kekal yang sudah kita lihat, yang disaksikan para murid, yang mereka sudah rasakan dan kita juga boleh merasakannya, itu menjadi dasar untuk mengukur setiap peristiwa, apakah itu suka, apakah itu duka, apakah itu harta atau bencana sekalipun. Semua ini kita ukur dari status kita sekarang
sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan dan ahli waris kerajaan surga. Karena jangan nanti karena penderitaan jadi hilang nih pengharapan kita ini. Jangan nanti karena sukacita jadi hilang nih hidup yang kekal dalam kita. Ya jangan karena sesuatu harta atau penderitaan atau lain sebagainya itu merusak iman kita. Justru semua keadaan itu akan semakin memperbaiki iman kita di dalam Kristus. Ya, itu sebabnya Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 mengatakan, karena perjumpaanku dengan Kristus yang hidup itu, segala sesuatunya kuanggap menjadi sampah. Karena tidak ada lagi yang lebih mulia dari harta yang dimilikinya, yakni kebersamaan dengan Kristus. Kalau saudara merasakan kebersamaan dengan Kristus, maka yakinlah bahwa kuasa itu bekerja di dalam diri kita saat ini. Sekarang kita implementasikan kuasa itu bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit pada sore hari ini, yang ada daftarnya bagi kami. Ada Inang Burunenggolan Nyonya Papahan. Hai Nang, kuatkan hatimu di dalam Tuhan, karena roh Tuhan akan bekerja. Dan Inang Buru Sinaga Nyonya Sirait, yang sudah tua juga, sudah renta, berikanlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Ingat bahwa Inang adalah warga kerajaan surga, dari mana kita menantikan datangnya Tuhan Yesus. Dan Inang Buru Hobing Nyonya Penatua Utauru, ya, Inang Buru Hobing Nyonya Penatua Utauru. Shalom Inang, tetap memiliki pengharapan sekalipun penyakit mendera kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu atau bulan, tapi kasih Tuhan masih jauh lebih besar. Dan demikian juga Inang Buru Situmeang Nyonya Penatua R. Batubing Emeritus, kami bawakan di dalam doa Inang. Saya tahu kalau Inang gak bisa bergerak leluasa karena penyakit Inang memang unik dan berbeda dari yang lain. Tapi keunikan itu memberikan juga warna tersendiri bagi Inang. Kalau Inang akan dimampukan untuk menyelesaikan semuanya itu dalam nama Tuhan. Dan kami juga ingin membawakan Inang Esther Buru Panggabean Nyonya Hutasui. Ya, Nang, apapun yang terjadi, kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Dan satu-satunya Bapak yang kita doakan, Bapak Reynold Panggabean. Amang, serahkan dirimu, bahwa Amang juga warga kerajaan surga. Jangan penyakit membawa kita jauh, tapi penyakit harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Demikian juga Roselina Buru Tubing Nyonya Panggabean, kami bawakan di dalam Tuhan agar Inang semakin dikuatkan menghadapi penyakit yang boleh mengintervensi tubuh kita karena sudah usia. Dan Inang Sisil Panjaitan juga kami bawakan di dalam doa. Dan Inang Bonur Buru dari Pulau Mas, kami bawakan. Inang sudah jadi operasi Nang. Hari Minggu yang lalu kami dapat informasi dari Inang sedang akan memasuki operasi. Tuhan menyertaimu biar berjalan dengan baik. Dan minta didoakan juga kekasih hati kami Inang Intan Borutasoi yang juga sakit di Medan dari GKP Pulau Berayan. Inang, selama kita nggak bertemu, tapi biarlah melalui doa ini kami bawa Inang dan yakinkan bahwa roh Allah bekerja saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Bapa yang telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, Bapa yang telah memindahkan kami dari kematian ke dalam hidup, Bapa yang telah memindahkan kewargaan kami menjadi warga kerajaan surga. Biarlah Tuhan status itu memberikan warna bagi kami, warna kehidupan, sehingga kami boleh menimbang termasuk penyakit ini Tuhan dari sudut posisi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipindahkan dari kegelapan, dari kematian, dan dari kewargaan dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa jamahan Tuhan akan berlangsung bagi
ibu-ibu, bapak yang boleh kami sebutkan namanya, dan semua warga GKP itu siapa saja pun Tuhan yang mengikuti acara ini, biarlah Tuhan mereka boleh mendoakannya. Sebagaimana Engkau mengatakan, bila engkau sakit, panggillah penatua, panggillah pelayan, lalu oleskanlah dan usaplah dengan minyak ini, dan berdoalah dalam nama Tuhan. Dalam namamu Tuhan, mereka sedang memegang minyaknya, mereka sedang memegang obatnya, mereka boleh memakan obatnya dan mengoleskan minyak ini, karena Tuhan mau bekerja melalui semuanya ini. Biar Tuhan penyakit yang boleh mereka derita itu mendapat kesembuhan daripadamu, sehingga mereka boleh semakin merasa lega dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, agar mereka semakin dapat menyaksikan kebesaran-Mu. Bapa yang baik, kami yakin akan janji-janji-Mu. Kami yakin dengan apa yang Tuhan telah lakukan 2000 yang lalu, karena Engkau tidak pernah berubah, maka saat ini juga Kau pasti mendengar doa kami dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terpuji namamu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.